wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Suspoko selaku pengampu mata kuliah perkantoran dan kearsipan beserta teman-teman yang berbahagia. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai tentang organisasi kantor Desa Wau. Organisasi adalah suatu sistem terencana mengenai usaha kerjasama di mana setiap peserta mempunyai peranan yang diakui untuk dijalankan dan kewajiban-kewajiban atau tugas-tugas untuk dilaksanakan. Struktur organisasi kantor adalah sekelompok aturan, peran, hubungan, dan tanggung jawab yang menguraikan bagaimana aktivitas kantor diarahkan untuk mencapai tujuan tunggal. Selanjutnya ada elemen utama struktur organisasi. Yang pertama ada kompleksitas. Kompleksitas struktur menggambarkan derajat diferensiasi dalam suatu organisasi, baik diferensiasi horizontal, vertikal, maupun spasial. Yang kedua ada formalisasi. Formalisasi dalam organisasi sebenarnya dapat dilakukan dengan dua pola, yaitu melalui aturan, prosedur, dan sanksi-sanksi regulatif yang disusun oleh pengelola organisasi, atau melalui rekrutmen terhadap tenaga-tenaga profesional yang telah terdidik dengan nilai-nilai, norma-norma, dan pola perilaku sesuai profesi mereka. Yang ketiga, sentralisasi. Sentralisasi adalah sejauh mana otoritas formal untuk membuat pilihan-pilihan bebas terkonsentrasi pada seseorang, sebuah unit, atau suatu level sedemikian rupa sehingga para pegawai hanya dimungkinkan memberikan input seminimal mungkin dalam pekerjaan. Selanjutnya ada fungsi atau kegunaan struktur dalam organisasi. Yang pertama ada kejelasan tanggung jawab, di mana setiap anggota organisasi harus bertanggung jawab kepada pimpinan atau atasan yang memberikan kewenangan, karena pelaksanaan kewenangan itu yang harus dipertanggungjawabkan. Yang kedua adalah kejelasan kedudukan. Kejelasan kedudukan seseorang dalam struktur organisasi sebenarnya mempermudah dalam melakukan koordinasi maupun hubungan karena adanya keterkaitan penyelesaian suatu fungsi yang dipercayakan kepada seseorang. Yang ketiga ada kejelasan uraian tugas. Kejelasan uraian tugas dalam struktur organisasi sangat membantu pihak pimpinan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian, dan bagi bawahan akan dapat berkonsentrasi dalam melaksanakan suatu pekerjaan karena uraiannya yang jelas. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Ida. Selanjutnya, tugas dengan menurut informasi yang diperoleh dari dokumen profil Desa Wau tahun 2023 dijelaskan bahwa kepala desa mempunyai tugas kewenangan sebagai penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan persetujuan yang ditetapkan bersama yang kedua, mengajukan rancangan peraturan desa. Yang ketiga, menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD. Keempat, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama DPD. Selanjutnya, membina kehidupan masyarakat desa. Selanjutnya, membina perekonomian desa. Yang kedua, sekretaris desa mempunyai wewenang sebagai menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBD desa. B. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan uang desa. C. Menyusun kerja APBD desa, perubahan APBD desa, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD desa. Yang D. Menyusun rancangan kepengurusan kepala desa dengan APBD desa dan perubahan APBD desa. Yang ketiga, kalau pemerintahan mempunyai wewenang. Yang A. Pelayan pembuatan kartu tanda penduduk dan kartu keluarga. Yang B. Pelayan pembuatan surat keterangan kematian dan akta kematian. Yang C. Pencatatan perubahan kepemilikan tanah akibat dari jual beli. 3. Pemindahan hak atas tanah wakaf sesuai dengan keputusan tertentu. Yang D. Dan peraturan yang berlaku. Yang keempat, ketua umum mempunyai wewenang sebagai orang yang dapat semua surat keputusan pengamatan keuangan desa yang B. Mencatat keuangan desa yang termasuk dalam APBD desa. Yang C. Mencatat seluruh kekayaan desa, inventaris desa, urusan rumah tangga desa, kewajiban dan pelajaran. Yang D. Administrasi tugas pembuatan berita, pemungutan PDB dan penetapan. Kalau pembangunan mempunyai wewenang sebagai yang A. Mencatat unsur pembangunan pelayanan kepada yang berkebutuhan SIP, SIP, IMB.
dan melakukan bantuan dari pemerintah pajak saat kondisi tidak bisa. Yang ketujuh, kepala daerah yang wewenang sebagai yang A. Membagi tugas kepala desa di wilayah masing-masing. Yang B. Sebagai penyelenggara kegiatan pemerintah dan pembangunan dan pembangunan yang dilaksanakan secara gotong royong dan swadaya masyarakat. Yang C. Membina masyarakat dan sebagainya. Selanjutnya akan organisasi yang terkait pekerjaan kantor. Manajemen perkantoran adalah proses kerjasama di dalam kantor untuk mencapai tujuan kantor yang telah ditetapkan sebelumnya dengan melaksanakan fungsi manajemen seperti perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Tujuan yang hendak dicapai oleh sekelompok ini akan dapat tercapai jika di dalam kerjasama dilakukan sering terjadi pembagian tugas yang jelas, pendapatan pola hubungan yang baik antar anggota kelompok dalam organisasi. Pekerjaan kantor yang makin banyak, makin rumit dan melibatkan berbagai peralatan yang mahal dan menimbulkan berbagai persoalan yang berkisar pada masalah pembagian tugas apabila pembagian tugas. Asas-asas pekerjaan kantor. 1. Asas sentralisasi. Dengan asas ini, semua pekerjaan kantor dalam organisasi yang bersangkutan dibebankan dan dilaksanakan oleh sebuah satuan organisasi yang berdiri sendiri, di samping satuan-satuan organisasi yang memikul pekerjaan operatif utama. Yang kedua, asas desentralisasi. Dengan asas ini, masing-masing satuan organisasi dalam seluruh organisasi di samping melaksanakan tugas atau induknya utamanya juga melaksanakan pekerjaan ketatarusahaan yang terdapat dalam satu organisasi tersendiri. Yang ketiga, asas campuran. Asas campuran yakni asas antara asas sentralisasi dan desentralisasi. Sebuah organisasi dalam melaksanakan pekerjaan kantor tidak mungkin dapat menerapkan salah satu asas tersebut secara kaku. Kedua, asas merupakan bahan pertimbangan dalam melakukan pekerjaan kantor sehingga pengorganisasian pekerjaan kantor dapat dilakukan secara tepat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.